Selamat datang kembali di channel Gali Reza. Pada tutorial kali ini saya ingin membahas cara membuat sebuah website tanpa memerlukan hosting dan domain. Jadi kita akan bermain di lokal, tapi walaupun lokal kita tetap menggunakan sebuah domain, misalkan galireza.com. Saya akan jelaskan dari bahasa dasarnya ya. Jadi untuk orang-orang yang sudah expert jangan ikuti tutorial ini karena ini untuk orang awam. Nah, pembahasannya kita ada beberapa opsi ya. Misalkan yang paling mudah itu sebenarnya pakai WAM server. Cuman nanti kalian ke tahap selanjutnya bakal sulit itu. Jadi kita akan menggunakan Exam. Sebenarnya kalau untuk performa bagusan Nginx ya. Yang ini nih. Ini sangat mantap sekali. Saya sudah pakai dari 2011-an lah. Mulai itu 2010 itu dulu masih simpang siur, masih banyak bugnya, jadi masih belum stabil. Nah, di sini untuk ke PHP-nya, di sini kan ada PHP 74 dan PHP 73 ya. Jadi saya mengambil jalur tengah di 73 aja yang ini. Cuma kalian bebas mau pilih versi yang mana, kalian bisa ambil versi yang manapun, itu terserah kalian. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, sudah selesai downloadnya, kita install ya. Ini tumben Telkom jaringannya stabil. Ini ada beberapa fitur yang misalkan kalian mau install. Kalau saya sendiri itu akan install semua. Jadi karena untuk bahan tutorial ya, jadi saya install semua. Namun misalkan kalian memilih yang penting aja, kalian bisa ambil ini phpMyAdmin, terus ini hilangin. Ini juga karena ini lokal ya, jadi hilangin juga seperti ini bisa. Tapi karena ini saya buat tutorial, jadi saya centang semua. Takutnya nanti saya perlu untuk bahan tutorialnya. Klik next, lalu foldernya mau dijalankan di mana, saya ambil di C saja. Bahasanya kalian bisa pilih English ya, karena itu cuma 2. Ini jangan dicentrang. Oke, progress, tinggal ditunggu sampai prosesnya selesai. Ini prosesnya tidak akan lama, tapi bergantung komputer dan tipe harddisk kalian. Misalkan kalian pakai SSD itu akan cepat, tapi kalau misalkan kalian pakai harddisk biasa itu ya sedikit lebih lama lah. Itu beda sedikit sama punya saya. Sambil menunggu proses installing ini selesai, kita download itunya dulu, WordPress-nya dulu. Kita ambil WordPress. Kita di sini aja ambilnya. Nah, kita beranda ini. Oke, kita download dulu. Ini sudah terdownload ya. Oke, sudah selesai. Proses installingnya belum selesai. Nah, karena kita persiapannya itu ini untuk orang offline ya, kita bicara anggap aja kalian mau bikin websitenya itu benar-benar offline, jadi tanpa internet. Jadi kita siapkan tema dan pluginnya itu offline. Misalkan kita cari di sini plugin, kita cari pluginnya yang kita butuhkan, misalkan seperti nggak SEO ya, nggak butuh SEO, berarti kita cuma butuh misalkan pluginnya itu yang untuk offline, misalkan Classic Editor. Coba bukan editor, coba. Nah, ini plugin Classic Editor biar kalian nggak kesulitan. Nah, saya siapkan plugin Classic Editor dan kita cari tema yang paling populer. Misalkan saya pengen tema
ini agak. Nah udah ya, kita ambil tema dan ambil plugin. Kita cek proses installingnya, masih belum selesai ya. Sudah cukup sepertinya. Banyak aurat itu. Waduh, semoga nggak jadi dosa buat saya ya, karena saya nggak niat nge-share itu. Nah setelah ini selesai, kita start. Oke, ternyata port 443 dipakai oleh firmware workstation. Jadi saya mau close dulu firmware-nya. Ntar kita cari config Apache-nya dulu. Ini listen 80. Bentar saya cek apakah ada listen 443. Karena ini kan punya saya kepakai di 443-nya. Nggak ada 443. Nah, jadi problem detected kata dia teh. Jadi without configuration history. Intinya seperti itu. Jadi saya nggak bisa. Coba saya start dulu. Apakah running? Nggak. Jadi nggak bisa running karena ada port 443. Ini listen 443 nya saya matikan. Nah, tanpa saya share dulu ya. Kalau kalian nggak perlu nyeting seperti itu, karena kalian nantinya itu tanpa port 443, dan biasanya orang yang install firmware workstation itu cuma sedikit ya. Jadi saya cuma karena itu lagi install itu, jadi akhirnya ada error. Oke, lanjut ke tutorial selanjutnya. Setelah tadi install WordPress, jadi kalian mah cukup klik start aja, jadi nggak perlu nyeting config. Kenapa saya ke config SSL? Karena udah pasti ketika import di Apache itu 443 pasti digunakan untuk SSL. Intinya seperti itu. Jadi untuk HTTPS. Nah misalkan kayak website ini kan dia HTTPS tuh, ini butuh 443 gitu. Nah kita sudah selesai installnya. Kita ambil di C, lalu kita ke exam. Ini htdoc. Nah di sini ini localhostnya. Kita klik ke localhost. Nah seperti ini. Ini adalah folder exam, dan yang kita butuhkan pertama kita harus tahu dulu versi PHP-nya. Ini versi PHP kita, dan ini adalah database-nya. Yang kita butuhkan hanya dua. Pertama kita informasi dulu versi PHP-nya berapa, lalu ini ada sedikit error. Oh ya, ini error seperti ini karena si MySQL-nya belum di run. Ini MySQL-nya. Oke, kita reload lagi. Nah, jadi MySQL-nya belum di run karena ini localhost, jadi nggak saya berikan sandi seperti itu. Secara default-nya PHP-nya kan tadi kita waktu install itu versi 4, maksudnya versi 7.3 ya. Jadi kenapa saya tidak ambil 7.4? Karena yang terbaru biasanya sedikit ada problem ya. Ini juga nggak ada Ion Cube, jadi usahakan nanti temanya yang tidak butuh dekode. Tapi rata-rata kalau tema yang gratis itu semuanya tinggal pakai, nggak ada yang harus fitur-fitur ekstra gitu. Selanjutnya, setelah kita udah tahu versi PHP-nya dan kita sudah tahu SQL-nya jalan, kita tinggal taruh datanya di localhost. Nah, kita ambil datanya. Ini folder default ya, kita hilangkan dulu.
Nah, perlu diingat, yang harus kalian ingat adalah ini folder examnya. Maksudnya folder phpMyAdmin, maaf. Nah, ini folder phpMyAdminnya. Kalau misalkan kalian bingung, kalian save di bookmark, tarik saja, tinggal set gitu, tarik. Nah, ini phpMyAdminnya. Nah, kita sekarang tinggal masukin WordPress-nya ke folder htdoc. Nah, kita tarik. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan kalian mau localhost, nah ini seperti ini benar-benar localhost ya. Kalian bisa pakai virtual host, tapi nanti ya di tutorial selanjutnya, karena kan ini untuk orang awam ya. Untuk orang awam kita ekstrak dulu di sini, maka muncul folder WordPress ya, folder WordPress. Kita reload dan ini muncul folder WordPress. Maka ketika kalian buka, maka di sini akan proses install. Namun di sini saya tidak akan mengajari di subfolder ya, saya akan mengajari di folder utama. Jadi ini kita pindahkan, kita cut, lalu ditimpa di sini. Nah, udah ya. Jadi kita di localhost itu langsung muncul instalan WordPress-nya. Seperti itu. Jadi ini akan lebih mudah untuk orang awam. Kita siapkan database-nya. Caranya gimana? Kalian ke phpMyAdmin, klik basis data, lalu nama database-nya. Misalkan nama database-nya itu WP, misalkan, yang mudah aja ya. Terus kalian bikin user buat akses ke WP-nya. Jadi kan kalau misalkan bawaannya kan root ya, jadi misalkan akun pengguna, di sini ada user, namanya misalkan Gali. Ini jangan semua inang, nanti semua database itu bisa di remote dari luar. Kalian pilih lokal, lalu sandinya kalian pakai misalkan asal aja, misalkan Gali ya gitu. Kita jangan yang sulit-sulit aja, ini buat tutorial. Pilih menu izinnya itu di green, maksudnya di green lah, itulah. Kita pakai bahasa biasa aja ya. Lalu klik kirim. Nah, setelah kalian mengizinkan, kalian klik di basis data, lalu beri akses kepada WP admin. Setelah kalian bikin user yang kali ini, kalian beri akses ke WP admin, klik kirim, lalu ini select all. Oke, dan kirim. Ini setelah seperti ini, kalian tinggal setup, klik ayo, lalu nama database-nya tadi WP ya, nama penggunanya Gali, ininya Gali, lalu klik kirim. Oke, sudah. Ini kan jalankan pemasangan. Nah, cuma seperti itu aja bos. Selanjutnya nama situsnya misalkan localhost, nama penggunanya Gali aja, sandinya 23456. Oke, email Anda misalkan ini aja, ini seperti ini ya. Sudah setuju penggunaan sandi lemah, install. Ini sudah jadi ya. Klik log masuk, kita masuk yang tadi kita buat 23456. Maka website kita sudah jadi ya, di localhost tuh, websitenya udah jadi. Lalu gimana cara kita membuat menginstalkan plugin-plugin yang diperlukan? Classic Editor itu biar kalian waktu bikin posting nggak sulit ya, karena yang desain sekarang kan tuh lihat ya menurut saya sih lebih enak yang dulu ya. Kita balik, kita rubah ke Classic Editor, tambah baru, anggap aja ini offline ya. Di sini ada yang download tadi, yang Classic Editor, lalu pasang, aktifkan. Nah, sudah aktif ya. Sekarang kita pasang temanya, tambah baru, unggah yang Zakra. Oke, tinggal kita pasang dan aktifkan. Oke, temanya sudah aktif, sudah tampil ya. Dan selanjutnya gimana cara rubah localhost menjadi sebuah domain?
kita buka notepad, ini notepad ya, klik kanan, di notepadnya klik kanan, lalu di tulisan notepad ini klik kanan lagi, run as admin. Setelah run as admin, kalian buka di file, open, lalu cari C Windows System 32, lalu driver etc, dan ini jangan teks dokumen, pilih ke Alt, lalu kalian rubah file host, abaikan yang bawah, kita turunkan. Nah di sini kalian bikin domain, misalkan gini 127.0.0.1. Nama domainnya pengen apa? Misalkan kalian pengen bikin namanya gali.youtube. Nah seperti ini misalkan. Coba kita bisa nggak ya? Kalau misalkan gali.youtube, kita buka new tab, tidak bisa. Jadi ini harus butuh SSL. Oke. Jadi kita coba misalkan pakai .com aja ya, atau .id. Nah misalkan gali.id. Nah seperti ini. Jadi kita buka gali.id coba. Nah udah jadi kan. Gimana cara merubah agar si database localhost menjadi, kan ketika kita klik ya, dia akan balik lagi ke localhost ya. Nah gimana caranya? Kalian ke menu localhost, klik dashboard, lalu pengaturan. Di sini ada umum. Nah ini diganti dengan domain yang baru, misalkan gali.id. Itu cara yang pertama. Nah seperti ini, kita simpan. Oke sudah ya, rubah. Atau kalian bisa rubah di database-nya, klik wp, lalu wp option, lalu di sini rubah gali.id yang dua ini menjadi domain yang kalian inginkan. Seperti itu. Kita login lagi. Sudah masuk ya. Jadi cara installnya cuma seperti itu, sangat mudah dan benar-benar mudah kan ya, nggak sulit kan. Jika ada pertanyaan, kalian silahkan komen. Kalau misalkan kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Gali Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.